Saya Laras Karasi, saya adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi UI dan anggota research group atau kelompok riset psikologi, ekonomi dan konsumen. Hari ini saya akan memoderasi sesi kita, sesi presentasi dan diskusi kita. Nah, sebelum kita mulai paparan dari para narasumber, ini sudah ada Mbak Berti dan Mas Niki. Izinkan kami dari kelompok riset untuk memberikan sedikit sambutan yang kali ini akan diberikan oleh Mbak Martina Dwi Mustika PhD, Mbak Tika. Without much further ado, I give the floor to Mbak Tika first. Silakan Mbak Tika. Selamat siang, terima kasih Mbak Laras. Oke, selamat siang semua yang sudah hadir di acara Research Day hari ini. Saya mewakili Ketua Kelompok Riset Psikologi Ekonomi dan Konsumen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bapak Hari Susianto, PhD, ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada acara ini. Kelompok Riset Psikologi Ekonomi dan Konsumen melakukan dan menerbitkan penelitian dalam bidang psikologi, ekonomi, dan juga psikologi konsumen untuk mempelajari faktor-faktor psikologis yang paling mendasar yang berkontribusi terhadap permasalahan konsumen dan perekonomian saat ini. Anggota kelompok riset ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang beragam, seperti dosen, ilmuwan, dan juga konsultan, yaitu Bapak Hari Susianto, PhD sebagai ketua, Ibu Bertina Syabadini yang akan sebagai pembicara hari ini, Bapak Andi Supandi Swaitkuntari, SPC, MPC, Ibu Laras Asih, PhD yang sebagai moderator hari ini, Ibu Erita Narhetali, SPC, saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3-nya, Bapak Ivan Sujana, SPC MPC Psikolog juga sedang melakukan studi S3-nya. Uh, Ibu DR Yus Germaningsih, beliau adalah salah satu konsultan yang juga terlibat dalam kelompok research ini. Dan juga saya sendiri Martina Dwi Mustika. Uh, Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Bertina dan juga Bapak Niki Antonio Saputra dari Amar Bank Tunaiku dan juga Ibu Laras Asih PhD yang telah meluangkan waktu untuk berperan sebagai narasumber dan moderator pada acara Research Day hari ini. Eh, Hari ini di dalam Research Day sekarang topik utamanya adalah mengenai pinjaman online yang secara khusus bagaimana kita dapat hidup bijak bersama pinjaman online atau biasa disingkat pinjol. Topik pinjol ini akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan di berbagai newsletter gitu ya atau newspaper di Indonesia karena pengaruhnya cukup tinggi terhadap perekonomian dan juga kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang tidak terkecuali pengaruhnya terhadap psikologi seseorang. Kasus-kasus mengenai pinjol juga banyak terdengar pada akhir-akhir ini, tidak hanya di lingkungan pekerja maupun rumah tangga, terutama ibu rumah tangga, tetapi juga di lingkungan mahasiswa dan juga guru atau pengajar di lingkungan sekolah. Sharing session ini akan membahas pinjol dari sudut pandang psikologi konsumen dan pelaku usaha. Harapan kami melalui diskusi hari ini kita dapat banyak pengetahuan mengenai pinjol sehingga dapat lebih bijak dalam menggunakannya. Silahkan peserta Research Day di Zoom hari ini mendapatkan kesempatan baik dari awal sampai akhir. Semoga sharing session hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Demikian saya mewakili sambutan dari Bapak Hari Susianto. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mbak Cika. Oke, terima kasih Mbak Tika. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pinjol atau pinjaman online. Nah ini kalau dari data yang dirilis oleh OJK ini memang apa namanya eh, masyarakat ya kelompok yang meminjam di jasa peminjaman online ini atau peminjaman daring ini memang banyak sekali, termasuk guru, ibu rumah tangga, dan korban PHK. Nah, kita akan membahas hari ini dari sudut peneliti, yaitu diwakili oleh Mbak Berti, dan dari sudut uh, institusi ya, institusi pinjaman online-nya itu diwakili oleh Mas Niki. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Mbak Berti atau Dr. Anda Bertina Syabadini Magister Sains.
Mbak Berti, yang biasa kami panggil Mbak Berti. Mbak Berti lulus dari Fakultas Psikologi tahun 86 sebagai psikolog dan sekarang menggeluti bidang psikologi industri, terutama di minatnya adalah di psikologi konsumen. Beliau aktif di organisasi profesi sebagai salah satu perintis, nih, salah satu pendirinya Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO. Pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Ketua APIO Jakarta, dan beliau juga aktif di HIMSI. Jadi pengalaman beliau sebagai psikolog, peneliti maupun praktik itu memang sangat ekstensif. Nah, sebelum atau tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan forumnya kepada Mbak Berti untuk memberikan paparan beliau mengenai hasil-hasil penelitian beliau pada topik pinjaman daring atau pinjaman online ini. Silakan Mbak Berti. Oke, terima kasih Mbak Cika. Ya, jadi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan sharing tentang penelitian pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan terkait dengan pinjaman online. Ya, lanjut. Nah, ini adalah beberapa cuplikan tentang bagaimana pinjol ini bisa menyengsarakan ya kita semua masyarakat. Bisa dilihat di sini ada orang yang sampai terjebak 99 pinjol ilegal. Ya. Dan kemudian ada ibu yang mukanya memelas ini mengeluh karena diteror dan bunga mereka tinggi sekali katanya. Gitu ya. Next. Nah, ini kemudian sampai ada demo-demo tentang pinjol ya. Kemudian kalau kita lihat persentase korban pinjol memang kebanyakan adalah buruh, korban PHK, dan banyak. Dan sekarang itu malah marak pada kelompok mahasiswa ya. Jadi ya sebagian besar masyarakat itu memang membutuhkan pinjol sebetulnya ya. Gitu. Ini terutama ketika COVID ya. Ini penelitian ini kan dilakukan pada saat ya COVID ya tahun lalu ya. Silakan. Nah, kegiatan ini didanai oleh Fakultas Psikologi tahun 22-23 dan dilaksanakan oleh kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen dengan timnya yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Mbak Cika, Mas Andi, Mas Tulus, dan Mas Ivan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya apa itu pinjol. Jadi mungkin saya nggak usah terlalu banyak menjelaskan. Silakan. Ya, secara definisi, pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website, tanpa perlu menyertakan jaminan ya atau aset. Dan kemudian transaksinya berlangsung tanpa harus bertemu secara langsung ya, karena lewat aplikasi. Oke, ya ini ada aturan yang bahwa siapapun yang menyelenggarakan pinjaman online harus mengikuti ketetapan OJK ya. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian
langkah kegiatan pengemas yang kami lakukan. Jadi ini kami lakukan karena beritanya itu luar biasa ya, di medsos, di eh, media-media gitu tentang korban-korban pinjol. Nah, kemudian eh, kami berinisiatif untuk melakukan penelitian yang kemudian didanai melalui pengemas ini. Nah, kita tidak tahu pertamanya mulainya dari mana. Yang penting kita itu ingin sebenarnya tujuannya lebih untuk membantu korban pinjol ya. Nah, karena nggak tahu mau mulai dari mana, maka kemudian kita melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa orang korban pinjol. Nah, dari situ baru terbuka sehingga kita bisa melakukan survei terhadap 42 orang karyawan. Ya, ini memang sedikit sekali. Kemudian status mereka itu 38% pernah melakukan pinjaman online, 12 pada saat itu sedang melakukan pinjaman online, dan sebagian responden memang tidak melakukan pinjaman online. Nah, kemudian pada yang pernah dan sedang dilakukan wawancara individual dan FGD, gitu ya. Nah, setelah ini dilakukan, maka eh, kami punya cukup bahan lah untuk membuat video dan e-book. Dan kemudian eh, dilakukan sosialisasi Merdeka dari Pinjol pada bulan September yang lalu. Nah, mungkin saya akan sharing sedikit tentang beberapa hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang berpinjol. Ya, ya. Jadi yang pertama adalah karakteristik demografik dari nasabah pinjol itu. Kami menemukan bahwa sebagian besar adalah pria, pendidikannya SMA, telah menikah, rata-rata usianya 35 tahun, tanggungannya berjumlah 3 orang, mayoritas penghasilan mereka antara 3 sampai 4 juta rupiah per bulan. Ya. Kemudian dari data itu juga diketahui bahwa responden pria lebih cenderung melakukan pinjaman online daripada yang wanita. Dan semakin tinggi pendidikan, semakin cenderung mereka melakukan pinjaman online. Nah, ini yang juga menarik, responden yang berpendidikan sarjana semua melakukan pinjaman online. Kemudian, pihak pengambil keputusan untuk melakukan pinjaman online pada umumnya adalah kepala keluarga. Maka itu lebih banyak pria yang meminjam ya. Nah, ini kita juga ingin melihat bagaimana sih sebetulnya karakteristik pengelolaan keuangan atau money management yang dilakukan oleh para peminjam ini. Nah, ternyata memang mereka kurang dapat mengontrol pengeluarannya, kurang mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya, kurang mampu membayar tagihan bulanan tepat waktu, jadi misalnya bayar listrik, air, atau tagihan-tagihan lain. Ya, kemudian tidak menyisihkan uang secara teratur untuk ditabung, kurang mampu menabung, dan tidak berhati-hati dalam menyusun anggaran dan memegang uang. Artinya mereka kurang mampu mengatur uang. Nah, bagaimana sebetulnya hubungan antara peminjam dan pinjol ini? Ya, nah ini seperti lagu ya, benci tapi rindu, gitu.
Nah, kenapa rindu? Ya, ini jawabannya. Karena mudah, tinggal klik aja gitu ya. Cepat. Ya, katanya 5 sampai 10 menit sudah bisa masuk ke rekening gitu ya, sudah dapat persetujuan. Kemudian privat, artinya nggak ada orang lain yang tahu ya. Kalau kita pinjam ke kantor, mungkin atasannya tahu ya, ke tetangga ada yang tahu, keluarga ada yang tahu. Tapi kalau lewat pinjol, maka pinjaman ini nggak ada yang tahu selain dirinya sendiri ya. Nah, ini data kami, 3 dari 10 tidak memiliki sumber bantuan lain. Jadi mereka memang rindu gitu ya, karena mau kemana lagi gitu ya kalau sedang kepepet. Jadi memang eh, mereka sangat rindu dengan pinjol. Kemudian 7 dari 10 langsung terpikir untuk meminjam dari pinjol saat terdesak. Jadi memang pinjol ini sudah bisa dikatakan menjadi top of mind ya dari orang-orang yang terdesak ya. Kalau butuh uang ya ke pinjol aja. Nah, ini yang bikin benci ya katanya. Pinjol itu tidak aman. Besarnya cicilan tidak wajar. Bunganya mahal. Biaya administrasinya juga tidak wajar. Layanan informasi tidak terbuka. Denda atas keterlambatan sangat memberatkan. Kemudian juga kemungkinan ditagih secara tidak sopan. Ya, kalau mereka terlambat atau menunggak gitu ya. Nah, jadi dari hasil-hasil itu maka kami bisa memberikan saran bagi yang akan berpinjol atau sedang berpinjol gitu ya. Kenali dulu kebutuhan atau keinginan ya. Kita ingin meminjam itu uangnya buat apa ya? Buat membayar apa? Sesuatu yang memang kita butuhkan atau sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi kita harus menakar urgensinya ya. Begitu. Nah, kunci dari bisa mengendalikan keinginan adalah pengendalian diri. Dengan cara antara lain adalah batasi aplikasi belanja online. Ya. Jadi ketika di HP kita itu banyak sekali aplikasi belanja online, ya, kemudian kita punya waktu, ya, untuk buka-buka aplikasi ini, pasti ada keinginan untuk belanja, gitu ya. Dan artinya ini adalah kemudian muncul apa pembayaran-pembayaran yang tidak direncanakan ya. Jadi kita harus membatasi aplikasi belanja online. Ya. Nah, kemudian juga kenali pinjol legal versus ilegal. Ya. Nah, kalau Mas Niki itu nanti akan cerita yang legal ya. Tapi kenyataannya sebagian dan selalu ada itu pinjol yang ilegal ya. Oleh karena itu, walaupun sekarang OJK lebih ketat, kemudian eh, selalu memeriksa dan menutup pinjol ilegal, tapi selalu ada saja tumbuh terus pinjol-pinjol yang ilegal ya. Nah, ini karakteristik perbedaan pinjol yang legal dan
eh, ilegal. Ya, ya, yang utama terutama ini terdaftar atau tidak di OJK, ya. Nah, kemudian ada nggak kantornya, alamatnya yang jelas, ya, dan seterusnya. Ini mungkin masyarakat sudah tahu yang lain-lainnya, ya. Next. Nah, tapi kenyataannya dari survei yang kami lakukan, 2 dari 10 tidak memeriksa status pinjol di OJK. Artinya ketika mereka ingin meminjam dan membuka aplikasi pinjol, mereka nggak ngecek, ya, apakah pinjol ini terdaftar atau tidak, legal atau ilegal, gitu ya. Jadi langsung aja memproses pinjamannya, gitu ya. Dan 7 dari 10 responden menyatakan bahwa pinjol itu tidak aman. Ya, jadi memang mereka butuh, mereka tahu tidak aman, ya, tapi mereka juga nggak semuanya ngecek gitu. Ya, makanya selalu ada korbannya. Nah, kemudian yang bisa kami sarankan adalah hindari gagal bayar. Ya, jangan sampai kita menunggak, ya, menunggak cicilan yang harusnya kita bayar. Ya, karena kalau sudah menunggak nanti akan ada denda dan seterusnya, ya. Sehingga kemungkinannya yang sering terjadi adalah gali lubang tutup lubang, ya, itu yang harus dihindari. Oke. Nah, tapi kenyataannya 3 dari 10 pernah menunggak pinjol. Ya, jadi ini mungkin juga bagi hmm, institusi yang punya pinjol harus mewaspadai, ya, bahwa selalu ada kemungkinan penunggakan. Dan mereka mengalami ditagih secara tidak sopan sebesar 54%. Jadi setengahnya itu yang menunggak itu memang mengalami, ya, ditagih secara tidak sopan. Nah, kuncinya untuk supaya tidak gagal bayar adalah kita tahu, ya, batas kemampuan diri. Berapa sih yang bisa kita bayarkan untuk mencicil pinjol itu, ya. Nah, ini bagian yang terakhir, ya, terkait dengan peran media sosial, ya. Karena keberadaan pinjol ini memang tidak terlepas dengan teknologi yang makin canggih, kemudian media sosial yang makin banyak berperan dalam kehidupan kita, gitu. Jadi eh, kami ingin melihat bagaimana peran media sosial. Nah, 100% responden kami setuju bahwa iklan pinjol di media sosial sangat banyak, ya. Dan memang jumlah pinjol ada ratusan, ya. Jadi memang iklannya pun sangat banyak, ya, gitu. Nah, ini hebatnya media sosial, ya. 7 dari 10 merasa tergoda, ya, oleh iklan di media sosial. Jadi memang media sosial ini sangat ampuh, ya, nampaknya sebagai eh, sarana beriklan di zaman kini, ya. Nah, untuk itu supaya kita tidak tergoda, batasi waktu penggunaan di media sosial dan hapus kalau perlu aplikasi pinjol, ya. Jadi supaya kita bisa
terbebas dari apa iming-iming ya untuk meminjam dari pinjol. Tapi sekarang ada tumbuh baru ya, yaitu Buy Now Pay Later ya atau BNPL ya, yang itu juga sama menggodanya ya. Nah, sebagai akhir dari presentasi saya ingin men-sharing ya e-book Hidup Bijak Bersama Pinjol yang sudah ber-ISBN ya dan kemudian diterbitkan oleh UI Publishing dan sampai sekarang dan insya Allah tahun depan masih bisa diakses secara gratis ya oleh Bapak Ibu semua. Jadi silahkan e-book ini di-share kepada yang membutuhkan ya kelompok-kelompok masyarakat yang rentan yang memerlukan ini. Ya mudah-mudahan ini e-booknya bisa bermanfaat. Begitu dari saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Ya saya kembalikan ke Mbak Cika. Oke, terima kasih Mbak Berti. Preliminary ya, mata riset awal gitu ya, bagaimana bagaimana pengambilan keputusan atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang untuk akhirnya menggunakan pinjol. Terus apa persepsi para pengguna pinjol ini terhadap pinjol itu sendiri. Tadi kalau saya mencatat Mbak Berti menganalogikannya dengan lagu tahun berapa Mbak Berti ya? 80-an mungkin ya. Benci Tapi Rindu. Saya nggak tahu nih mahasiswa S1 kita masih ada yang tahu nggak lagu Benci Tapi Rindu. Boleh dicari di YouTube kalau 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 penasaran lagunya. Jadi di satu sisi pinjol itu adalah sumber dana segera yang mudah diakses, tapi di sisi lain banyak risiko yang juga dihadapi oleh para pengguna pinjol ini. Nah, sekarang kita akan menilik dari sisi bukan peminjam tapi pemberi pinjamannya. Nah, di sini sudah ada Mas Niki Antonio. Mas Niki adalah alumni Fakultas Psikologi UI. Beliau kuliah di Fakultas Psikologi UI. Angkatannya belum disebut ya Mas ya, angkatan 2008, lulus tahun 2014. Iya, dan dulu juga Mas Niki ini pernah menjadi peneliti juga di Laboratorium Psikologi Politik, betul ya Mas ya? Betul Mbak. Saat Lalu ini lalang masih sih aku sebenarnya di kampus. lalu lalang ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba kita ketemu Mas Niki di kampus, jangan surprise, jangan kaget Bapak Ibu. Nah, Mas Niki saat ini bekerja sebagai peneliti utama atau lead researcher pada Amar Bank Tunaiku. Jadi Mas Niki saat ini banyak bekerja dalam masalah strategi retensi. Retensi ini artinya gimana, Mas? Artinya kalau orang sudah menyelesaikan pinjamannya, bagaimana supaya mereka bisa meminjam lagi? Bisa minjam lagi. Nah, Berlangganan lah Mbak sama kita. Biar langganan gitu ya, repeat order sama Tunaiku. Nah, ini di satu sisi kalau Bapak Ibu yang di sini berpikir mungkin wah ini dia nih yang bikin orang tidak mau stop nih ya untuk apa namanya untuk pinjam lagi dan pinjam lagi. Nah, di sisi lain ini juga sebetulnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan tadi seperti Mbak Berti juga katakan bahwa tidak semua orang sukses menyelesaikan pinjamannya gitu ya Mas ya. Ada yang gagal atau kalau bahasa partisipan kami tuh gagal bayar. Nah, gimana kalau Mas Niki dari sudut atau dari perspektif POV kalau anaknya bilangnya POV dari
pemberi atau Industri namanya ya. pemberi dana Ya. atau penyedia dananya. Silakan Mas Miki. Iya. Aku kemarin tolong bantu di share ya Mbak ya kemarin. Berarti ada nggak ya? Oke, oke. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Aku Niki. Semoga sehat-sehat semuanya. Mungkin aku langsung sharing aja. Waktunya juga terbatas. Dan mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena lagi di lounge kantor dan nggak dapat ruangan untuk share. Nah ini basically udah diceritain tadi sama Mbak Cika. Mungkin next aja langsung. Eh, nah ini mungkin aku kasih gambaran eh, kayak kayak gimana sih landscape keuangan di Indonesia dan kenapa sebenarnya eh, pinjaman-pinjaman online itu atau pemberian pinjaman itu juga hal yang dibutuhkan sebenarnya. Kenapa? Pertama, banyak populasi kita, mayoritas malah kayak orang-orang di Indonesia itu belum punya bank kayak gitu, atau underserved juga, mereka nggak pakai produk bank juga. Jadi ada sekitar hanya 50 sampai 60 juta orang Indonesia itu yang bisa dilayanin oleh bank atau punya akses ke pinjaman terutama ya kayak gitu. Dan dari 50 sampai 60 juta ini aku yakin nggak semuanya juga bisa eligible atau boleh mampu untuk ngambil pinjaman di bank kayak gitu. Jadi ada sisanya ini 70-an% itu orang nggak punya akses untuk dapat pinjaman yang legal kayak gitu. Terus juga limited financial access juga untuk UMKM. Nah, sedangkan UMKM di Indonesia itu salah satu apa ya, ujung tombak ekonomi Indonesia juga dan jumlahnya udah melebihi 60 juta kayak gitu dan mayoritas dari mereka pun juga punya problem untuk dapat akses keuangan kayak gitu ya, untuk modal misalnya gitu. Nah, secara singkat mungkin landscape keuangan Indonesia itu dalam proses transformatif ya, perubahan yang besar kayak gitu dan online lending itu punya peran yang krusial, peran penting untuk menjembatani gap ini tadi, menyediakan pinjaman juga kayak gitu. Yang terutama untuk segmen-segmen pengguna atau konsumen yang belum dilayani oleh bank tradisional gitu atau institusi keuangan tradisional. Gitu. Next, mungkin boleh lanjut. Nah, terus apa ada Tunaiku? Nah, hadirlah Tunaiku itu sebenarnya udah cukup lama ya, 2014. Bahkan kita tuh jadi fintech pertama di Indonesia yang menyediakan pinjaman online tanpa agunan, kayak gitu. Eh, jadi hanya modal KTP, kita bisa memberikan mencairkan pinjamannya kurang lebih di bawah 24 jam kalau dari awal berdirinya. Bahkan sekarang lebih cepat kayak gitu. Nah, kita memberikan pinjaman tunai hingga 20 juta sampai 20 bulan kayak gitu. Nah, kita itu dimiliki oleh Tolaram Group, multinational company dari India, di Singapura, dan tapi dia juga itu memiliki bank sendiri di Indonesia, namanya Bank Anmar kayak gitu. Nah, Tunaiku itu produk dari Bank Anmar Indonesia. Kita punya juga produk-produk lain untuk UMKM juga. Nah, untuk retail ke langsung ke konsumen ini Tunaiku namanya kayak gitu. Kita sudah terlicense juga sama LPS, lembaga penjamin simpanan, sama diawasi dan license dari OJK. Gitu sih. Mungkin lanjut aja untuk konteksnya, aku lanjutin. Nah, terus apa sih yang bakal aku jelaskan hari ini? Mungkin aku sedikit melengkapin ya. Kalau tadi Mbak Berti udah sempat cerita tentang karakteristik orang-orang yang minjam atau gimana karakteristik pinjam di pinjol ilegal. Mungkin aku kasih gambaran sedikit juga tentang pengguna di Tunaiku. Nah, yang aku share itu spesifik di pengguna-pengguna yang terus meminjam di Tunaiku kayak gitu. Terus meminjam di kita kayak gitu. Ini poin-poin yang akan aku jelaskan secara singkat. Mungkin next. Terus gimana sih? Boleh Mbak di next? Nah, ini gambaran profilnya, profil demografisnya. Jadi kayak mungkin ini sedikit melengkapi juga ya kayak yang diceritakan Mbak Berti. Jadi emang usia mereka tuh jatuh di antara base pengguna kita yang terus menjadi kita itu sekitar 26 sampai 33 tahun. Usianya ada early adulthood ya kayak gitu. Dan mayoritas dari mereka sekitar 76% yang aku ingat itu 70% itu kerja sebagai pegawai swasta. Jadi ini orang-orang yang udah punya eh, penghasilan tetap lah ya kayak gitu. Nah, ini penting dipahamin karena ini juga yang menurut aku jadi alasan kenapa akhirnya orang-orang ini terus meminjam juga di kita. Mereka ini ada di stage hidup yang lagi berusaha membangun karir dan keluarga
Jadi kayak butuh stabilitas kayak gitu. Nah, pinjaman itu salah satu solusi untuk memenuhi stabilitas itu mereka itu kayak gitu. Mereka juga nggak punya waktu untuk kemana-kemana kayak gitu. Terus mereka mencari yang mudah, gampang. Mereka juga tipe ini main karakteristiknya ya, mencari-cari promo, deal kayak gitu, dan juga price sensitive sebenarnya. Oke, next, bisa next. Ada gambaran yang lebih lanjut lagi. Nah, mereka ini kalau kita sebutnya ya savvy borrowers kayak gitu. Ini ya apa cuman bukan orang sebenarnya kayak gitu. Ini fiktif aja kayak gitu. Nah, gini gambaran orang itu seperti kayak gini sih. Kayak usia 35 tahun, ada di early to middle adulthood, sudah menikah dan rata-rata mereka dari pengeluarannya itu masuk di kategori middle class kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak gimana gambaran karakteristiknya juga cashless. Jadi semua transaksi keuangan mereka tuh banyak kan cashless. Ini terkait itu tadi pengen yang gampang, yang mudah karena nggak ada waktu tadi. Terus juga financially literate. Nah, dalam di temuan kita, financially literate ini merujuk kepada ketika mereka mau ngambil pinjaman itu tuh mereka bakal apa ya hati-hati dan bakal menilai benar-benar tuh dari loan termnya, terus dari interest rate-nya kayak gimana, terus pembayarannya kayak gimana, itu mereka hati-hati kayak gitu. Terus juga mereka punya purchasing power yang cukup tinggi dan biasanya kelompok-kelompok menengah ini, kelas menengah ini ya itu tadi suka belanja-belanja juga barang mewah sekali. Aduh, mohon maaf kalau agak berisik ya lagi ada acara. Eh, ini kelompok-kelompok yang kalau mau beli sesuatu yang kalau kita nyebutnya affordable luxury lah kayak gitu. Terus mereka itu prestasius, kritis juga, tapi juga risk averse kayak gitu. Konsumen yang menghindari resiko juga. Jadi nggak yang tinggi-tinggi banget resiko yang diambil. Mungkin berbeda dengan pengguna-pengguna di yang ambil pinjaman di pinjaman ilegal kayak gitu. Terus mereka juga aware sekali tentang competitive advantage di tiap produk-produk pinjaman kayak gitu. Gitu. Mungkin next. Terus ini sehingga kalau bisa disimpulkan dengan semua karakteristik ini dari teman kita itu mereka tuh ya punya style methodical decision making kayak gitu. Jadi mereka mastiin dulu semuanya udah benar kayak gitu, udah sesuai dengan kebutuhan mereka, baru mereka ngajuin kayak gitu. Itu juga akhirnya yang jadi problem kalau kita sebagai industri ya kayak suka mewawancara kenapa user jadi akhirnya apa menunda. Jadi mereka tuh punya kecenderungan untuk nunda ngambil pinjaman. Jadi bisa sebulan dari mereka membuka membuka akses untuk ngajuin pinjaman lagi itu kita dari observasi perilaku kita itu mereka baru bisa 1 minggu atau bahkan sebulan kemudian akhirnya lanjut ngajuin pinjaman kayak gitu. Gitu. Nah, mereka ini biasanya membandingkan produk pinjaman itu pertama dari kemampuan personal mereka, mereka sanggup atau enggak, terus dari pengalaman meminjam sebelumnya, dan juga dari tawaran dari para kompetitor kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, terus gimana gambaran need dan motivasi orang-orang ini? Kayak gitu. Nah, ini orang-orang kan yang baru, kayak aku sebut di awal tadi, mereka punya kebutuhan untuk membangun keluarga dan ini ya, pekerja karir kayak gitu. Jadi eh, motivasi mereka cari kebutuhan finansial yang align sama stabilitas dan long term. Jadi emang tipikalnya nyari bigger loan amount, pinjaman-pinjaman yang bisa provide besar, pinjaman besar kayak gitu. Terus karena waktunya juga terbatas, jadi mereka ya akhirnya mengakses pinjaman-pinjaman online ini tadi sebenarnya kayak gitu. Nggak ada waktu tuh untuk ke bank-bank, ngisi formulir lagi kayak gitu. Nah, makanya mereka kebanyakan pakai pinjaman online kayak gitu. Dan kebetulan kita Tunaiku itu yang paling besar kalau menyediakan loan loan cash loan ya kayak gitu, pinjaman tunai kayak gitu dan paling murah juga kayak gitu. Nah, terus mereka nyari nyari convenience dan deal tadi kayak udah aku sebutkan dan juga mereka ini price sensitive. Jadi bakal membandingkan kayak gitu struktur pinjaman, struktur biaya dari tiap kompetitor kayak gitu. That's why biasanya ini ke represent ke perilaku mereka tuh yang biasanya ngajuin langsung sekali banyak biasanya kayak gitu. Gitu. Next mungkin. Nah, ini kita akan bahas gimana gambaran perilaku meminjam mereka. Next, ini customer journey-nya kalau ini aku bahas. Boleh next? Nah,
mereka tuh aware dari mana ya kayak gitu tentang pinjaman online itu biasanya mereka dari word of mouth kayak gitu jadi nanya dari keluarga nanya dari teman minjem di mana yang bisa yang trustworthy karena ini bisnis trust ya soalnya gitu jadi mereka mau make sure dulu ini tempat aman pinjaman aman kayak gitu jadi mereka biasanya nyari dari teman nanya dari keluarga nah kalau dapat rekomendasi mereka biasanya pelajarin dari Google tuh atau nyari di sosmed kayak gitu tentang produk pinjamannya sendiri apa aja kayak gitu terus safety keamanannya kayak gimana nah itu lanjutlah mereka ke consideration faktor biasanya apa yang mereka pertimbangkan ketika mencari informasi nyari tahu tentang safety dan keamanannya juga security-nya gimana datanya aman nggak biasanya kayak gitu terus koleksinya kayak gimana kalau ditagih itu kejam atau enggak kayak gitu terus ini mana yang bisa paling cepat dan mana paling mudah kayak gitu approval-nya kayak gitu. Nah, terus pas mereka mau purchase, biasanya siapa yang bisa ngasih biggest loan amount kayak gitu untuk mereka sesuai kebutuhan mereka dan bisa ngasih cheapest kayak gitu, cicilan paling murah gitu. Nah, terus biasanya apa yang bikin mereka retain di kita akhirnya mau meminjam lagi tentunya pengalaman selama meminjam. Terus ya biasanya juga itu tadi ada loyalty program, ngasih referral, terus juga user experience yang memudahkan mereka untuk ngajuin ulang kayak gitu. Gitu. Next. Nah, ini gambaran behavioral profile dari mereka. Jadi, pengguna yang retain di kita itu ternyata sebenarnya prioritas utama mereka tuh juga tetap belanja dan membayar pakai saldo yang mereka miliki, 76% kayak gitu. Nah, tapi mereka, 15% dari mereka itu juga punya online credit atau buy now pay later tadi, BNPL kayak gitu. Nah, untuk apa nanti aku ceritain biasanya mereka memakai BNPL itu untuk macam-macam terutama untuk bayar tagihan sebenarnya kayak gitu. Nah, terus 60% dari pengguna yang terus menerus pakai sama kita itu biasanya pakai pinjamannya itu ngajuin pinjamannya itu untuk tujuan berbagai macam tujuan kayak gitu dan biasanya nyisahkan sebagiannya itu untuk kebutuhan lainnya. Polanya kayak gitu nanti kita gali lebih lanjut. Terus mereka juga tuh pengguna aku dan juga pengguna kredito ini BNPL yang paling salah dua paling besar di Indonesia. Next, seru banget. Nah, ini yang temuan menarik kita. Jadi 73% pengguna kita itu langsung mengajukan lagi di bulan yang sama setelah mereka lunas membayar cicilannya di kita kayak gitu. Ini temuan menarik juga di kita dan ini salah satu kalau di industri ini rate sangat tinggi sebenarnya, sangat menguntungkan dari sisi bisnis. Rate ini kayak gitu, retention rate orang-orang ini kayak gitu. Dan next lanjut. Dan mereka juga itu punya multiple loan ownership kayak gitu. Jadi ini jenis-jenisnya kayak gitu. Ini kita multiple response waktu itu kita tanyain apa aja sih produk optimal yang mereka punya kayak gitu. Bayangin ini orang-orang yang baru bangun karir, baru di awal karir mereka kayak gitu belum punya banyak penghasilan juga ada kebutuhan bangun keluarga juga kayak gitu nyari stabilitas ya inilah akhirnya outputnya kayak gitu luarannya jadi mereka banyak punya pinjaman kayak gitu jadi ada punya pay letter punya pinjaman online punya KTA lain di bank-bank lain ada kredit multiguna minjam rumah minjam modal usaha biaya pendidikan dan yang lain kayak gitu sih next. Terus gimana mereka menggunakan pinjaman dari Tunaiku? Nah, ini tadi aku sempat bahas, singgung, lanjut. Nah, biasanya mayoritas dari mereka itu pakai pinjaman itu multipurpose kayak gitu. Dan 61% ini yang multipurpose itu tadi pakai untuk uh, disisakan sebagian pinjaman itu untuk keperluan lainnya kayak gitu. Ini lanjut. Eh, apa sih tujuan-tujuannya? Paling atas biasanya nambah modal usaha. Nah, ini mungkin tadi sedikit tambahan juga ya, mengungkapin temuannya Mbak Berry tadi soal kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk pinjaman-pinjaman besar kayak kita emang kebutuhan yang biasanya berusaha dipenuhi oleh konsumen kayak gitu, nambah modal usaha kayak gitu. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar kebutuhan pendidikan, bayar utang lainnya juga, ada refinancing, nutupin atau untuk kebutuhan renovasi rumah dan keperluan keluarga gitu sih. Nah, next. Nah, sama juga untuk orang yang punya single purpose udah mengajukan pinjaman ya, biasanya satu doang untuk ya biasanya untuk modal usaha aja kayak gitu atau renovasi rumah. Tapi ini selalu muncul di top 5 atau top 4 lah. Modal usaha, renovasi, pendidikan, mau nikah dan keluarga yang sakit kayak gitu. Next.
Ini kita tanyain lagi, nah, tapi ini spesifik untuk di konteks pinjaman online kayak gitu. Apakah mereka pernah juga ngajuin pinjaman tempat lain? Nah, itu yang tadi aku sempat singgung. Iya, mereka ternyata emang multiple ini ya, application biasanya. Di awal, biasanya pengguna baru tuh multiple application. Kalau mereka belum, mereka masih explore mana ya yang bisa ngasih duluan, ya itu yang mereka ambil biasanya kayak gitu. Nah, mereka pernah minjam di Kredivo, di Laku, Kredit Pintar. Nah, ini jenisnya pun beda-beda sebenarnya, nggak semua yang kayak Tunaiku itu bank ya, KTA jatuhnya, KTA online kayak Kredivo, Aku itu jenisnya buy now pay later product. Ada juga di sini kredit pintar itu P2P, sorry, kayak Coinworks atau Coinworks itu peer to peer lending kayak gitu, macam-macam use case ya, mereka pun dapat financing dari bank kayak kita juga sebenarnya kayak gitu, loan channeling dari kita sebenarnya, mereka pure fintech yang ngasih ke konsumen kayak gitu. Lanjut. Nah, ini alasan-alasan mereka minjam di tempat lain juga kayak gitu. Kalau dilihat tuh user tuh pakai pinjaman lain itu kayak ada jobnya masing-masing lah kayak gitu. Kayak di Kredivo, job kenapa mereka memakai di sana ya karena sorry bukan job, bahasa lainnya mungkin USP ya, user selling point-nya gitu, unique selling point. Karena ya bunganya paling rendah makanya mereka ambil Kredivo juga, tapi ngambil juga aku laku karena lebih cepat kayak gitu. Tapi ada juga di lain itu ya karena ada yang coba-coba karena ya lebih cepat atau rekomendasi dari teman atau keluarga tadi kayak gitu. Ini alasan-alasannya. Next. Nah, ini usage untuk di konteks ini. Jadi aku tuh triangulasi semua temuan-temuan tailoring ya, semua riset-riset pernah aku lakukan kayak gitu. Nah, ini salah satunya tentang perilaku di buy now pay later produk kayak gitu. Nah, di Kredivo usage-nya itu mereka paling tinggi itu paling banyak mereka lakukan itu cuma untuk beli pulsa kayak gitu, belanja e-commerce atau bayar tagihan di PLN kayak gitu. Terus ada juga nanti di aku laku nanti alasannya berbeda. Tapi dari temuan kita, riset lebih lanjut kita waktu itu kita ada di interview ya, in-depth interview, user itu pengguna-pengguna kita itu pakai produk BNPL sebenarnya tujuannya tuh kebanyakan untuk ngatur cash flow aja. Oh nunggu gajian bentar lagi, ya udah pengeluaran pakai Kredivo atau aku laku ya 500 sampai 1 juta aja kayak gitu untuk bayar tagihan nanti dilunasin pas udah gajian kayak gitu biasanya untuk ngatur cash flow biasanya. Next, ini di skip aja sama penggunaan akun. Lanjut next. Nah, kita sekarang baca bahas tentang repayment behavior, bayar pinjaman ya, perilaku bayar pinjaman. Ada dua yang aku mau bahas hari ini. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna itu bayar tepat waktu dan apa aja sih challenge yang dihadapin pengguna untuk bayar tepat waktu. Boleh next. Nah, memahamin faktor-faktor ini yang mau memfasilitasi atau menghambat customer dalam memenuhi tanggung jawabnya itu ya penting ya untuk kita, untuk aku terutama untuk ngasih rekomendasi ke kantor sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini temuan kita kualitatif dan juga dari riset survei-survei kita juga kayak gitu. Kenapa sih apa yang jadi blockers pengguna jadi sehingga mereka susah gagal bayar kayak gitu. Biasanya ada kebutuhan mendesak, kebutuhan hidup yang mendesak tiba-tiba muncul kayak gitu. Contohnya bayar biaya kesehatan, misalnya ada bayar tagihan mendadak kayak gitu. Terus ada juga bayar sekolah anak kayak gitu. Terus ada juga yang keluarganya sakit misal kayak gitu, butuh bantuan, misal ibunya sakit, jadi mereka harus bantu juga kayak gitu. Terus ada juga biaya kesehatan kayak during COVID kemarin ini risetnya kayak gitu, harus tiba-tiba bayar swab test. Terus ada juga kejadian yang unexpected tadi, misal job loss, mereka dipecat kayak gitu. Terus tiba-tiba ada keluarga meninggal. Jadi susah kayak gitu. Untuk ini jadi blocker orang-orang pengguna untuk bayar tepat waktu. Terus lebih lanjut, next. Nah, terus apa yang bantu mereka kayak gitu. Nah, dari user kita tuh kreatif juga mereka, biar nggak dapat ditagi-tagi terus, mereka biasanya cari pekerjaan sampingan kayak gitu, jadi freelance kayak gitu ada. Terus ada juga yang side business, biasanya ibu-ibu nih biasanya akhirnya kreatif jualan online kayak gitu, yang bapak-bapak biasanya juga akhirnya narik Gojek biasanya kayak gitu, jadi ojek kayak gitu. Terus juga cari bantuan dari teman dan keluarga untuk bantuan sementara bayarin dulu utangnya. Nah, satu lagi yang kalau dari industri biasanya nyediain itu struktur utang biasanya kayak gitu. Biasanya kita ngasih loan extension, misal perpanjang utang kayak gitu, direstrukturisasi lagi pinjaman. Nah, ini juga jadi
kita di Tunaiku waktu COVID kemarin, tapi juga itu dari perintah pemerintah ya kayak gitu, sempat ngasih debt restructure untuk pengguna-pengguna kayak gitu, sehingga mereka lebih mudah kayak gitu untuk bayar utangnya. Nah, terus apa sih yang kita lakukan sebagai company untuk bantu user itu, pengguna itu bayar tepat waktu? Salah satu ada sekitar 5. Pertama itu kita ngasih notifikasi reminder kayak gitu ya. Dan ini tuh bisa di customize sama penggunanya sendiri, mau tiap berapa hari, mau berapa hari sebelum. Terus kita juga nyediain promise to pay feature kayak gitu. Nah, promise to pay feature ini gambarannya kayak ketika mereka udah sampai di due date-nya, waktu pembayarannya mereka belum sanggup bayar. Nah, mereka boleh extend kayak 3 hari lagi nanti bakal bayar. Jadi kita internally nggak bakal nagih mereka kayak gitu. Nah, terus ada late repayment fee. Jadi ada denda lah ya kayak gitu. Nah, di kita tuh 150.000 per bulan kayak gitu ya dendanya. Terus ada robo reminder. Nah, robo reminder itu biasanya nelpon tuh ingetin pengguna kayak gitu, nelponin kayak gitu. Jangan lupa bayar. Kalau ditelepon diangkat nanti Anda masih belum bayar tagihan. Itu reminder. Nah, yang terakhir ya salah satunya kita menggunakan jasa bill collection kayak gitu. Atau debt collector lah ya kayak gitu. Nah, lanjut begitu. Nah, ini gambaran hasil wawancara kita waktu itu ya, kayak gitu. Kenapa ibu ini nggak bisa bantu? Ya sebelumnya lancar, benar kita cek dari pembayarannya tuh lancar, kayak gitu. Cuman tiba-tiba ada kebutuhan anaknya masuk sekolah, dan usaha sampingannya juga macet, jadi mengganggu utang lainnya, kayak gitu. Jadi ya itu, dia akhirnya bantu prioritasin bayar sekolah anak-anaknya. Terus next, ini orang-orang yang pernah telat ya, di PD 60 itu days past due kayak gitu. Jadi mereka udah telat 2 bulan lah kita wawancara gitu. Nah, ini yang orang punya bentuk tipe penghasilannya itu yang variabel kayak gitu, nggak fix income kayak gitu. Jadi yang orang-orang freelance atau yang sales yang gajinya itu berdasarkan uh, dapat persentase dari penjualan aja kayak gitu. Nah, pas COVID kemarin nggak bisa ngejar target, akhirnya ya susah mereka akhirnya untuk bayar hutang lagi kayak gitu. Mungkin ini yang nggak kehitung resikonya ya di pengguna kita ketika mau ngambil pinjaman. Nggak ada, mungkin nggak ada yang pernah expect juga bakal ada COVID ya waktu itu. Next. Nah, ini unexpected event kayak mertuanya masih rumah sakit, dia harus bayarin terus kayak gitu. Sediain bayar tabung oksigen, beli obat diabetes kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi telat. Ini telat 1 bulan kayak gitu. Next. Nah, ini aku sedikit bahas tentang early repayment. Perilaku lunas awal kayak gitu. Apa sih yang jadi trigger orang mau lunasin awal kayak gitu di kita kayak gitu. Biasanya tiba-tiba dapat rezeki baru tuh, income baru misal kayak gitu, bonus kayak gitu, lunasin awal kayak gitu. Terus mau ngambil, mereka kan ngajuin acquire another loan. Jadi pas ngajuin itu multiple, tiba-tiba dapat pinjaman lain juga. Ayo udah yang ini ditutup, ngajuin lunas awal kayak gitu. Terus uh, pas ada juga yang jadi trigger mereka tuh kalau mau ngajuin kredit di tempat lain tuh diwajibkan sama institusinya itu untuk menutupi uh, pinjaman yang berjalan. Terus ada juga kantornya request untuk apa ya, slik dokumen mereka dikasih kantor, ini dari checking. Terus juga ada kebutuhan uang yang lebih besar, jadi mereka harus lunasin untuk ngambil pinjaman lebih besar tadi kayak gitu. Lanjut. Apa yang jadi motivasi mereka juga ngajuin lunas awal ini? Nah, pertama itu tadi merasa beban karena utang tadi kayak gitu. Akhirnya itu tadi untuk ngurangin stresnya, ya udah mereka berusaha untuk lunasin awal kayak gitu. Ada juga orang tuh berusaha untuk dapat maksimalin untung. Jadi bunga berjalannya tuh nggak kepotong kayak gitu. Makanya mereka ngajuin lunas awal kayak gitu. Terus pengen ngambil pinjaman lebih besar gitu, nah itu. Jadi kayak ada di kepala user itu, pengguna itu tuh kayak kalau mungkin bagus pembayaran bisa eligible untuk pinjaman yang lebih besar kayak gitu. Terus buat biar bisa juga dapat pinjaman lebih besar di tempat lain gitu. Ini salah tuh. Terus next. Nah, aku juga sempat cerita ke Mbak Berti, aku ini terutama tugas aku ya, role aku di kantor itu ya kita memastikan kita ngasih experience yang paling bagus, karena itu tadi terkait dari konsumennya itu ya orang-orang yang seeking for good experience ya kayak gitu, kemudahan gitu. Makanya di sini kita penting untuk
apa ya, mendesain user experience untuk user yang paling bagus kayak gitu. Untuk apa? Boleh next. Ini bicara pengukuran lah. Next. Iya, untuk apa pentingnya user experience di kita itu tadi kita buat ningkatin kepercayaan dan kredibilitas dari company kita, terus juga meningkatkan retention rate-nya tadi customer terus minjam sama kita kayak gitu. Terus conversion rate orang bisa ningkatin orang yang terus aktif apply loan ke kita untuk brand image, terus juga untuk compliance dan security sebenarnya dari OJK kayak gitu. Terus ya ningkatin kepuasan pengguna gitu sih. Terus apa aja yang kita ukur? Boleh next. Nah, kita standardizing user experience ini yang salah satu yang paling menarik juga karena kita di perusahaan teknologi bisa secara real time memonitor kepuasan dan beberapa metrik lain. Contohnya kayak kepuasan dan single list question itu ease of use ya kayak gitu. Kita ngukur perceive ease of use dari sebuah sistem kayak gitu. Terus juga kita ngumpulin gathering user feedback itu dari uh, tools-tools ini tadi ada top Bartaran dan lainnya. Ini memastikan kita sebagai uh, desainer, kayak gitu, researcher gitu bisa mendesain experience yang paling bagus untuk user kayak gitu. Uh, Boleh next. Sekian mungkin dari aku. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kak. Oke, terima kasih Mas Niki. Em, jadi tadi ada sebagian yang konsisten ya dengan temuannya Mbak Berti, tapi ada juga yang berbeda. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, mungkin boleh open cam atau bisa ditulis di kolom chat, kolom di Zoom ini. Apakah ada yang sudah punya pertanyaan atau ada yang mau perlu diklarifikasi ke para narasumber kita? Silakan. Bisa raise hand dulu atau mungkin langsung open mic juga nggak apa-apa. Kalau belum ada, apa Saya, sudah? Oh, silakan, Prof. Gurit. eh, Silakan Bu, langsung. iya, ini menarik sekali ya masalah pinjol ini ya. Menariknya itu karena banyak sekali korban yang sebetulnya sangat menyengsarakan dan kadang-kadang fatal juga gitu ya. Ya, saya sebetulnya ingin tahu, ini yang mungkin pertanyaannya ke Mbak Berti ya. Apakah mereka itu ketika minjam memang gampang sekali kan? Tadi dikatakan prosesnya sangat gampang. Tapi apakah mereka itu sebelum mengambil keputusan sudah menimbang-nimbang atau belum ya segala risiko yang diambil itu? Apakah betul-betul hanya karena impulsivitas aja? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian kedua, tadi juga dikatakan bahwa ada orang itu meminjam hanya karena keinginan dan ada kebutuhan. Apakah ada karakteristik yang berbeda? Siapa yang minjam karena keinginan dan siapa yang meminjam karena kebutuhan? Mungkin kalau apakah itu terkait dengan usia atau terkait dengan gender gitu ya. Apakah penelitiannya sampai ke sini? Lalu saya memikirkan juga kalau ini kan sebetulnya masalah eh, individual ya. Jadi mungkin kalau dari sisi psikologisnya, apakah pernah diteliti, apakah ada hubungannya dengan kemampuan mereka melakukan self control? Ya, itu mungkin tiga hal itu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Berti. Ya, terima kasih Mbak Gurit atas pertanyaannya. Ya, pertama tentang yang ini impulsif atau enggak ya pinjamnya itu. Jadi memang ketika kebutuhannya itu memang mendesak, dia seringkali memang tidak mikir lagi gitu ya. Eh, Misalnya nih ada anaknya masuk rumah sakit atau kecelakaan atau eh, sesuatu yang sangat mendesak, ya memang kemungkinannya akan jadi kurang berpikir panjang tentang nanti gimana bayarnya.
gitu ya. Yang penting sekarang ada uang untuk bisa menutupi misalnya biaya pengobatan gitu ya. Jadi dari cerita-cerita mereka sih seperti itu ya. Jadi memang jadi kenapa ada yang tidak mengecek ke OJK ini ilegal atau legal itu juga mungkin karena kebutuhannya itu eh, begitu urgentnya gitu ya. Jadi memang hal-hal yang penting seperti itu mengecek ke OJK itu menjadi bisa terabaikan tuh. Nah, kemudian mengenai karakteristik dari peminjam sendiri yang untuk digunakan apa pinjamannya ini ya, apakah memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kalau dari responden kami memang kebanyakan mungkin meminjamnya lebih karena kebutuhan ya, karena mereka memang penghasilannya terbatas UMR gitu ya. Tapi ada juga yang memang eh, tergoda karena keinginan, ingin membeli sesuatu yang keren misalnya gitu ya. Nah, tapi ini terbatas ya. Jadi memang mungkin karakteristiknya berbeda ya. Kalau nggak salah sekarang ini sedang marak kecenderungan peminjaman karena untuk memenuhi gaya hidup ya. Jadi eh, anak-anak muda itu kebanyakan meminjam dengan BNPL itu untuk memenuhi keinginan gaya hidupnya. Nah, tapi memang ini harus diteliti lebih lanjut. Walaupun saya atau kami belum pernah meneliti tentang kaitannya pinjol dengan self control, tapi eh, saya bisa menduga memang ini ada kaitannya. Makanya kalau di jurnal-jurnal di luar itu permasalahan ini bisa diatasi dengan mengajarkan mindfulness ya. Jadi ketika dia memegang gadget itu dia benar-benar harus sadar dia di sini ngapain gitu ya. Jadi nggak langsung otomatis melakukan atau klik-klik walaupun mudah gitu ya. Jadi itu yang saya ketahui. Begitu Mbak Gurin. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Berti. Terima kasih, Mbak Cika. Terima kasih Prof. Gurit. Mas Niki ada tambahan nggak dari Mas Niki? Kalau tadi tentang pertanyaannya, apakah kalau di riset yang dilakukan oleh Tunaiku sendiri bagaimana nih? Apakah ada proses pertimbangan yang cukup matang versus memang impulsivitas? Kemudian apakah yang meminjam karena keinginan versus kebutuhan mendesak itu memiliki karakteristik entah demografik atau psikografik yang berbeda? Ya, oke Mbak, makasih pertanyaannya. Mungkin aku kasih sedikit gambaran aja karena kebetulan bukan divisiku, tapi divisi tim satu lagi itu megang untuk customer-customer baru. Nah, tapi hal dari customer-customer baru tuh emang berbeda dari pengguna yang emang terus minjam sama kita ketika tadi aku share tadi kan ya. Nah, pengguna baru tuh ya banyak kan ya emang ada yang coba-coba sekedar ngajuin kayak gitu-gitu. Emang ada impulsif juga kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang pengguna lama atau yang udah biasa meminjam itu tuh kita bilang mereka tuh savvy borrower tuh karena itu tadi mereka tuh cukup hati-hati ya kayak gitu untuk minjam lagi kayak gitu. Jadi emang mereka minjem karena emang kebutuhannya ada dan mereka bisa balikin kayak gitu sih. Mereka udah tahu risknya kayak gitu sih.
Gitu. Sama tadi mungkin aku ada tambahan sedikit yang soal pertanyaan Bu Gurit tadi yang soal self control. Aku bisa confirm dari literatur review yang pernah kita lakuin kalau self control itu juga jadi bahkan jadi pertimbangan untuk kayak institusi kayak kita dalam buat credit scoring system gitu sih sebenarnya. Jadi kan kalau kalau kami itu kan menilai orang tuh punya scoring system sendiri. Nah, salah satu yang sedang berkembang itu ada psychological scoring system, credit scoring maksudku. Nah, self control itu jadi salah satu indikator yang dijadikan untuk eh, menilai para pengaju pinjaman gitu sih, Mbak. Itu bagus, itu determinan faktor yang bagus itu untuk mempredik mereka gagal bayar atau enggak. Misalnya gitu. Oke, Oke. terima kasih Mas Terima kasih. Niki. Terima kasih, Gimana Mas. Bu Guri? Silakan. Ya, udah. Terima kasih penjelasannya tambahannya. Memang mungkin jadi beda ya antara apa peminjam dana yang formal dan yang pinjol-pinjol ini ya. Mungkin justru yang pinjol ini yang self controlnya baik malah mungkin tidak akan terlibat dan kalaupun ternilai juga justru mereka yang ditolak yang punya self control baik. Karena apa tidak mudah terjebak gitu kan. Saya ada kecurigaan bahwa pinjol-pinjol ini memang senang menjebak juga. Ya nggak tahu sih itu perlu dibuktikan juga ya. Tetapi kok justru banyak sekali orang jadi terjebak menjadi lebih susah daripada tertolongnya mungkin. Ya itu komentar aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Gurit. Atau tadi kalau tadi menurut data Mas Niki berarti sebetulnya stereotipe peminjam berulang yang mereka meminjam karena keinginan itu tidak seperti itu ya Mas ya, profilnya justru mereka yang berani pinjam ulang paling tidak ditunaiku itu justru mereka yang sebetulnya mampu membayar membayar dengan melunasi dengan tepat waktu ya, relatif mampu melunasi dengan tepat waktu. Betul, betul. Dan sebenarnya kalau kita pun juga yang udah biasa minjam itu kan scoring system kita ketat ya, Mbak ya. Ya. Kayak gitu. Jadi emang kebetulan yang kita pilih itu beneran orang-orang yang bakal sebenarnya bakal bagus pembayarannya sih sebenarnya. Yang kita tolak pun cukup banyak sebenarnya kayak gitu sih. Ada juga. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak atau Mas Gilang di sini. Bagaimana cara untuk menanggulangi dampak negatif pinjol karena rendahnya literasi keuangan masyarakat kita? Nah, ini mungkin saya langsung ke karena pertanyaannya berantai ya, saya langsung akan ya, menyambung pertanyaan Mas Nagil tadi. Ada pertanyaan dari Mbak Riri Rustam di sini. Pinjol memiliki karakteristik bunga tinggi, terlepas dari legal atau ilegal. Tapi secara industri, karakteristik pinjaman tanpa agunan. Sementara literasi keuangan masyarakat juga rendah dengan kemampuan berhitung yang kemungkinan besar tidak memadai. Jadi bagaimana cara terbaik menginformasikan risiko tersebut kepada mereka yang rentan? Silakan, mungkin dari Mbak Berti dulu. Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ada keterkaitan memang ya antara literasi dengan apa kemampuan atau gagal bayar atau tidak gitu ya. Jadi memang ini yang masih perlu ditingkatkan karena sampai sekarang kalau nggak salah angkanya masih di bawah 50% ya kalau nggak salah. Jadi memang masih perlu usaha untuk bisa meningkatkan literasi keuangan di masyarakat ya. Kemudian bagaimana ngajarinnya ya? Kalau menurut saya ya harus harus betul-betul diajak berhitung gitu. Jadi memang harus harus ada usaha mungkin dari komunitas, kelompok-kelompok kecil untuk ngajarin ya bagaimana menghitung sebetulnya soal apa ya pinjaman ini dan bunganya misalnya seperti itu. Itu mungkin dari saya Mbak Cika. Mbak Berti, kalau dari Mas Niki gimana Mas? Sorry Mas, pelantang. Oke, aku kurang. Tadi sorry untuk
bantu naik ini literasi ya Mbak ya, tadi pertanyaan Mbak. Saya boleh diulang. Halo? Halo, silakan Mas. Oh ya, tadi Mbak, Ya, maaf, boleh diulang nggak Mbak tadi Mbak oke. pertanyaannya tadi? Pertanyaannya yang pertama tadi bagaimana Menik. meningkatkan atau meminimalkan dampak negatif pinjol yang disebabkan oleh literasi keuangan. Tadi yang kedua adalah pertanyaannya, pinjol apakah legal atau ilegal itu kan memang bunganya relatif lebih tinggi. Nah, Ya. bagaimana apa namanya cara menginformasikan kepada masyarakat, karena tadi literasi masyarakat kita, literasi keuangan masyarakat kita relatif rendah dan mereka mungkin tidak tidak atau kurang bisa, belum bisa berhitung. Oh ya, ya. Em, aku jawabnya gimana ya? Dari mana? Ah, kayak membantu. Ini ini ada salah satu. Aku baru share juga ke Mbak Berti, kalau satu fenomena baru yang sebenarnya malah berdampak negatif ke company kita kayak gitu. Namanya joki pinjol. Joki pinjol itu sedang marak dan terang-terangan di di apa ya, dipromosikan oleh para broker kayak gitu, para jokinya di masyarakat kayak gitu. Jadi mereka menawarkan pinjam, mereka bisa mereka menawarkan, mereka pasti dapat, dicairkan, tapi nanti uang yang dikasih ke pengguna yang ngajuin itu cuma 40%, 60% itu untuk jokinya kayak gitu bagi hasilnya. Tapi ini laris Mbak kayak gitu, Mas Mbak kayak gitu. Ini laris di masyarakat kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah emang benar masalah literasi doang? Aku curiga enggak kayak gitu. Ini mungkin ada keterdesakan juga kayak gitu kan, eh, dari pengguna, dari konsumen kayak gitu untuk ngajuin pinjaman, ada kebutuhan mendesak tadi. Karena itu sebenarnya udah nggak make sense juga. Hitung-hitungan gampang kan, masa 40% pun mereka mau dengan iming-iming bakal pasti dicairkan kayak gitu. Nah, terus menanggapin yang tadi gimana soal literasi juga, cara informasikan, ini peran industri dan peran regulator di sini megang peran penting sih menurut aku kayak gitu. Peran penting dan penegak hukum juga kayak gitu. Karena rendahnya literasi itu jadi tugas industri juga sebenarnya. Makanya sebagai industri rata-rata pada ada ini ya, ada intervensinya sendiri untuk meningkatin literasi masyarakat, keuangan masyarakat. Contoh misal di kantorku, dengan kantorku kita emang ada learning platform di website kita untuk menjelaskan tentang keuangan dan cara berhitung kayak gitu-gitu, cara mengatur keuangan kayak gitu. Tapi apakah itu cukup? Menurutku enggak. Pemerintah pun juga punya peran penting di sana. Nah, dan juga penegak hukum sebenarnya untuk peran pemerintah itu sebenarnya untuk satu, apa ya, mengawasi dan ini sih menghukum pinjol-pinjol nakal ilegal dan juga ya para joki-joki tadi sih, karena itu merugikan konsumen dan industri menurut aku gitu sih. Jadi sebenarnya literasi keuangan, terus yang kedua, gimana cara menginformasikan. Nah, kebetulan teknologi informasi itu kan hal baru di dunia kita. Fintech itu kan hal baru di dunia kita. Di luar negeri, misal di Amerika misalnya gitu, atau di Europe, itu kan diskusi cara mendesain, cara memberikan informasi ke masyarakat itu mereka udah tahapannya udah ke level ethical design sebenarnya kayak gitu. Kita industri kita tuh belum sampai sana kayak gitu. Jadi apakah mereka menjebak atau enggak? Mungkin banget menjebak kayak gitu. Bank, institusi keuangan lain menjebak pengguna biar ngambil aja kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin apa ya? Mereka ngambil keputusan mereka tuh secepat mungkin dan seminimum mungkin dapat informasinya sebenarnya kayak gitu. Nah, ini regulator punya peran penting juga sebenarnya kayak gitu sih untuk apa ya, mensosialisasikan ethical design ke semua fintech bahwa perlu untuk memberikan transparansi ke pengguna dan impact-nya ke pengguna nanti kayak gitu sih menurut aku. Karena belum ada diskusi itu di industri kita sebenarnya kayak gitu. Dan aku sebagai personally aku concern sebenarnya, kasihan kadang-kadang pengguna kan nggak tahu misalnya gitu kan. Gitu sih. Ini ada follow Semoga up menjawab. question nih, Ah, Mas Niki. Apakah di aplikasi pinjol ada fitur yang mengilustrasikan pinjaman supaya peminjam dapat ada bayangan mengenai pinjaman mereka? Kan kalau di bank itu kita ada apa namanya, misalnya kita minjam sekian, kemudian bunganya sekian persen, kemudian berarti dalam sekian bulan kita harus bayar berapa gitu. Karena itu kan
eksponensial ya ininya apa namanya perhitungannya bukan bukan perkalian linear gitu ya. Nah, kalau di aplikasi atau di industri pinjol sendiri sebetulnya ada nggak sih fitur seperti ada atau tidak ya fitur Ada, seperti itu ya? Boleh ada, dibagi ada. nggak sih Justru Mas? kalau dipinjol tuh paling ada Mbak. Kalau kalau dipinjol rata-rata di fintech legal yang aku tahu atau yang tadi sempat aku mention itu semuanya pada ngasih simulasi sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kayak contoh juga di aplikasi Bituna itu aku kita tuh justru emang halaman paling depan setelah mereka mau mengajukan itu justru emang simulasi simulasi berapa bulan, simulasi berapa pinjaman yang mau mereka ajukan dan cicilannya sebenarnya berapa kayak gitu sih. Mana ya? Aku mungkin kasih tunjuk sedikit. Tapi rata-rata hampir semua pinjol yang legal itu ngasih kayak gitu, ngasih gambaran simulasinya itu. Nah kayak gini nih mungkin apa? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Tapi ada bisa lihat di website kita langsung ada simulasi di depan sih biasanya. Itu yang legal. Kalau yang ilegal aku nggak bisa jawab. Jadi memang itu aturan atau konsep apa ya konvensi aja gitu ya, apa ya praktik yang umum dilakukan di industri atau ada aturan yang mengharuskan pinjol yang legal untuk menyediakan fitur tersebut. It- Kalau sepengetahuan aku itu ada aturannya tentang informasi apa aja yang harus disediakan. Nah, itu kan baru simulasi, Mbak ya. Nah, tapi kan setelah proses simulasi itu biasanya kita tuh ngasih proses konfirmasi. Nah, di konfirmasi itu udah final biaya yang didapat, biaya potongan, apa aja bunganya, simulasi pembayarannya, cicilannya berapa. Nah, itu kewajiban kalau dari OJK. Oke. Gitu sih. Tapi fiturnya itu Itu sendiri yang bisa aku sebelum si konfirmasi. orang yang meminjam itu memang tidak ada aturan seperti itu ya dari OJK ya sampai saat ini. OJK ya cuman perlu ngasih ya transparan mungkin aja kayak gitu. Oke, baik. Hmm. Mbak Berti, ada tanggapan Mbak atau ada Ya, pendapat lebih lanjut? saya setuju sekali dengan ethical design itu tadi ya. Jadi memang nampaknya itu diperlukan, tapi memang kenyataannya mungkin sangat beda ya dengan yang ilegal ya. Jadi kan kalau diberikan ilustrasi dengan sendirinya orang akan diberi kesempatan untuk berpikir ya, untuk oh ya saya menilai diri, saya mampu nggak mampu gitu kan. Tapi kalau yang ilegal itu kan kayaknya nggak begitu. Bahkan misalnya biaya administrasi aja besarnya berapa, taunya belakangan ya gitu. Jadi eh, itu yang mungkin sangat berbeda antara yang legal dan yang ilegal. Ya, tapi saya sebetulnya juga senang sekali bahwa OJK semakin lama semakin membuat aturan-aturan yang lebih baik gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah ini gitu ya. Jadi misalnya soal bunga ya, sekarang juga sudah dibatasi ya, kemudian jadi banyaklah hal-hal lain yang eh, sudah dilakukan. Gitu Mbak Cika. Baik, Mbak Berti. Em, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan pada Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi daftar hadir yang sudah tautannya sudah tersedia di kolom komentar. Nanti mungkin Mbak Kame bisa dibagikan kembali tautannya kalau ada yang tadi tidak belum sempat mengisi. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu atau Mbak S. Paramita. Maaf sebelumnya saya awam, kalau banyak nasabah yang eh, tidak bisa membayar, bagaimana pinjol ini meneruskan bisnisnya? Nah ini kan kayak masalah, kalau satu orang nggak bisa bayar, itu masalah orangnya. Tapi kalau semua nasabah nggak bisa bayar, masalah siapa ini jadinya? Mungkin Mas Niki, gimana Mas? Iya, iya. Itu pertanyaan bagus banget, makasih.
kalau gimana pertanyaannya, kalau semua orang gagal bayar itu gimana ya? Nah, jadi tiap tiap institusi eh, pemberi pinjaman, bank, institusi keuangan lah, semuanya itu kan pasti punya sistem sendiri untuk memprediksi eh, orang gagal bayar sebenarnya, yang atau yang kita sebut ya scoring system lah kayak gitu. Nah, jadi emang akhirnya tiap tiap company bersaingnya tuh di sana sebenarnya kayak gitu. Itu pertama, kita punya scoring system sendiri. Dengan sistem yang kayak gini, berapa persen kemungkinan orang gagal bayar kayak gitu. Dan itu biasanya tuh tiap-tiap company, terutama fintech ya Mbak ya, competitive advantage-nya di sana. Mereka tuh terus bersaing untuk ngembangin scoring system yang paling bagus. Nah, itu salah satu. Jadi kemungkinan mereka rugi itu udah terkalkulasi sebenarnya berapa persen rugi yang kita tolerir kayak gitu. Nah, itulah makanya untuk keberlanjutan bisnis biasanya mereka udah kalkulasi cost dan ya revenue mereka tadi secara secara apa ya, secara seksama kayak gitu. Gitu sih biasanya kayak gitu. Dan ya itu tadi juga sih mungkin semoga menjawab kali ya. Nah, tapi kayak gitu gambaran proses kerja di belakang kita gitu sih. Kita pasti udah ngedefine berapa persen orang dengan scoring kayak gini yang bakal gagal bayar gitu. Itu tolerable atau enggak gitu sih. Tuh. Berarti pemilihan pemilihan nasabahnya di sini ya Mas ya, yang memang Betul. ditentukan sejak awal supaya bisnisnya ini bisa bertahan gitu ya, bisa Hmm. bukan cuma bertahan tapi apa ya, bisa berkembang Menguntungkan. gitu ya, bisa thriving kalau bahasa Inggrisnya, bisa apa Betul. namanya, bisa tetap aman gitu ya secara dari segi bisnis. Nah, kalau tadi eh, terima kasih Mbak Mas Nidi. Terima kasih kembali Mbak Paramita. Kalau kita bicara tadi soal profiling ya, Mas ya. Kalau dari ini kita sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Kalau dari segi bisnis ya, kalau apakah ada eh, profil tertentu. Jadi kalau misalnya di psikologi konsumen kan dulu kita belajarnya memprofilkan konsumen gitu ya. Mereka baik dari segi demografik maupun psikografiknya nih seperti apa. Sebetulnya ada nggak sih yang dilakukan seperti itu? Seperti kalau di riset pasar atau market research gitu. Iya betul. Tadi kayak yang aku share tadi sebenarnya gambaran persona user kita sih Mbak, yang dari sisi psikografisnya kayak gimana dan secara demografis gimana, makanya kita akhirnya bisa crafting produk itu sesuai kebutuhan mereka sih. Itu malah justru yang terus-terusan kita lakukan. Ini gimana retain mereka ya kayak gitu. Apa yang kita kasih kayak gitu sih. Oke, baik Mas Niki. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu mungkin? Ini jarang-jarang kita bisa dapat eh, apa namanya, informasi tangan pertama, bukan dari apa namanya, bukan dari orang yang meminjam tapi dari penyedia dananya. Ya, barangkali saya mau menambahkan, Mbak Cika, Ya. itu kan ada ketentuan OJK yang eh, apa nggak boleh lebih dari 5% ya, yang menunggak 90 hari. Jadi jadi memang makanya sekarang banyak pinjol yang ditutup ya, fintech yang ditutup itu karena itu mungkin ya. Eh, jadi sebagai usaha dia tidak bisa sustain karena lebih banyak ruginya begitu. Nah, kalau tadi kita paparannya Mas Niki tadi itu ada agak em, berbeda dengan yang baik selama yang kita bayangkan. Kalau tadi kan Mbak Berti dari partisipannya mengatakan bahwa meminjam ke pinjol itu dilakukan karena satu mudah dan kedua tidak ketahuan ya, tidak ketahuan oleh keluarga. Kalau zaman dulu banget gitu kan, orang kan pinjam kan pertama kan ke keluarga atau ke tetangga gitu ya. Nah, tapi pinjol ini memberikan kemungkinan untuk atau kesempatan untuk meminjam uang secara anonim. Anonim artinya bukan anonim, artinya tidak ketahuan oleh orang lain. Tapi di sisi lain tadi Mas Niki mengatakan bahwa salah satu yang membuat orang untuk
memutuskan untuk pakai perusahaan pinjol yang mana nih, penyedia dana yang mana, adalah word of mouth. Artinya mereka dengar dari keluarga atau dari teman. Artinya kan sangat mungkin ada pembicaraan bahwa saya pernah pinjam dulu di Tunaiku gitu misalnya. Jadinya tidak anonim lagi nih, tidak rahasia lagi. Nah ini bukan sebetulnya dinamikanya seperti apa ya? Mungkin dari Mbak Berti tadi dari partisipannya mungkin ada penjelasan tambahan, atau dari Mas Niki dari temuannya Tunaiku bagaimana? Ya, Silakan boleh ke mungkin Mas mungkin Niki dulu atau Mbak Berti Mas Vicky aja dulu. dulu? boleh. Iya, Mbak. Iya, itu fenomena yang ini juga sih, kita kaget juga ternyata. Karena mungkin satu yang dinamika yang mempengaruhi ini masalah risiko ya, Mbak ya. Makanya akhirnya kayak karena banyaknya fenomena orang gagal bayar, terus dikejar-kejar sama debt collector begitu. Akhirnya pilih trade off-nya antara malu atau privacy atau salah minjem kayak gitu atau minjem di tempat yang benar kayak gitu. Jadi menurut aku kayak gitu sih trade off-nya. Jadi akhirnya mereka ya mending tanya ke teman mana yang trustworthy untuk kita minjem kayak gitu. Dari pengalamannya kalian kayak gimana kayak gitu. Itu sih menurut aku. Sama ini, sama apa? eh, Mobile penetration, penggunaan eh, teknologi fintech, terus penggunaan produk-produk fintech, terus juga buy now pay later, kredit, kartu kredit, itu tuh kayaknya makin ke sini ada perubahan preferensi ya dari konsumen kalau dari observasiku kayak gitu. Mungkin dulu itu dianggap tabu berhutang, lama-lama tuh karena emang jadi tren juga untuk orang belanja online semuanya terus dan itu juga promosinya makin banyak juga kayak gitu kan. Jadi ya, itu udah geser menurut aku tadi normanya. Jadi dari tabu tadi jadi nggak tabu, jadi ya udah nggak terlalu ini kayak gitu. Tapi mungkin untuk yang tradisional dari temuan Mbak Barberti tadi bisa jadi ya malu, makanya mereka pun nyarinya ke pinjol-pinjol ilegal tadi ya Mbak ya kayak gitu. Gitu sih. Kalau Mbak Berti gimana Mbak? Iya, soal malu ini ya. Jadi memang benar sih mereka pilih malu atau pilih aman gitu ya. Jadi makanya mereka juga masih apa tanya-tanya juga sih ke teman-temannya. Jadi umumnya referensinya itu justru dari teman yang sudah berpengalaman gitu. Jadi dia nggak tanya ke asal teman, tapi yang dia tahu teman ini memang juga berpinjol dan tidak bermasalah gitu. Umumnya seperti itu. Itu Mbak Cika. Ya, jadi sebetulnya ini nggak rahasia-rahasia amat ya. Jadi Ya, ada orang-orang, mungkin ada lingkar dalamnya yang mereka percaya sebagai sumber referensi, dan pastinya sumber referensi ini juga orang yang mereka tahu pernah meminjam. Nah ini mungkin ini akan jadi menarik sekali kalau misalnya untuk diteliti nih Mbak Berti. Jadi gimana sih rantai tadi itu WA-WOM-nya nih, word of mouth-nya seperti apa? Bagaimana kok orangnya yang tadi dapat, yang minta referensi ke teman itu bisa tahu bahwa si teman ini pernah punya pinjaman? Apakah teman ini pernah gagal bayar atau pernah ada kasus sebelumnya? Um, atau jangan-jangan Mas Niki punya info bagaimana bagaimana rantai word of mouth-nya ini terjadi gitu? Ya, boleh Mbak. Kalau dari pengguna kita sih dari yang hasil wawancara pernah kita wawancarain kayak gitu, biasanya teman-teman kantor kan, emang kebanyakan kita teman kantor ya, pegawai swasta yang dia biasanya tuh lagi nongkrong-nongkrong kayak gitu-gitu, curhat, berawal dari curhat, gimana ya kayak gitu-gitu, lu tahu nggak kayak gitu di mana biar yang aman kayak gitu, nanya rekomendasi sebenarnya langsung kayak gitu aja. Ada yang pernah ini nggak? Oh iya ini pernah. Jadi berantai akhirnya. Habis itu tahu orangnya siapa, akhirnya nanya lebih dalam, lu gimana pengalaman kemarin kayak gitu. Nah nanti itu biasanya dari sana mereka lanjut ke riset sendiri. Itu biasanya cari di Google, cari di grup WA, grup Facebook, grup Telegram kayak gitu-gitu. Mastiin ini aman atau enggak kayak gitu-gitu. Atau cari di Google gitu sih langsung. Semoga menjawab. Oke.
Nah, tadi kalau kita lihat, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan selanjutnya mengenai eh, perilaku meminjam secara daring ini. Nah, jadi kalau sambil menunggu pertanyaan juga, kalau kita melihat eh, berarti ada apa ya, setiap perusahaan penyedia dana di sini ini terlihatnya bahwa mereka juga punya apa ya, segmen sendiri-sendiri. Kalau tadi presentasinya paparannya Mas Niki ya, misalnya penyedia dana yang satu itu adalah untuk kebutuhan konsumtif, yang lain adalah untuk dana darurat. Seperti itu. Nah, dengan segmentasi yang berbeda seperti ini terbentuk secara organik atau memang dari awal ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka menyasar segmen atau menyasar segmen kebutuhan tertentu gitu. Oke, ini ke aku ya Mbak ya. Kalau dari pandanganku emang kayaknya emang udah dari awal udah jadi bisnis strateginya mereka sih dari awal kayak misal kayak Tunaiku sendiri kayak gitu. Emang sasarannya segmen-segmen yang butuh loan gede gitu, pinjaman gede dan gampang kayak gitu. Kayak tadi yang aku gambarin kan kayak gitu. Tapi untuk kayak produk-produk BNPL, Buy Now Pay Later, sasaran mereka siapa? Sasaran mereka orang-orang yang emang tadi suka belanja aja sebenarnya. Makanya itu tuh pasti dikawinkan sama e-commerce. Pasti banget itu dikawinkan sama e-commerce. Karena emang akhirnya rantai setannya itu di sana tuh kayak gitu. Udah mereka emang yang kecil-kecil, belanja kecil-kecil maksimal berapa 2 juta misal kayak gitu kan. Atau adalah kayak kredivo 30 juta tapi kan syaratnya banyak tuh kan kayak gitu. Ya udah untuk belanja-belanja aja kebutuhan gitu. Gitu sih. Jadi ini memang ada profiling dari, bukan profiling. Jadi memang memang secara intensional, Bisnis. secara Ya. bisnis memang ada segmen yang memang disasar oleh perusahaan yang berbeda-beda ya Mas ya. Betul, kayak gitu. Nah, Makanya terus ada lagi juga tuh yang peer-to-peer lending. Nah, itu hmm. biasanya tuh random tuh Mbak. Itu aku nggak tahu tuh ke siapa tuh sasarannya. Karena itu paling mahal juga dan itu kan mereka nyatuin peminjam dan yang di ini kan kayak gitu, borrower dan ini lender kayak gitu sih. Dan itu belum diregulasi ya Mas ya, saat ini, atau udah diregulasi belum ya? Oleh P2P udah, P2P. B2B udah ya, P2P udah. sudah diregulasi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Erita. Pertanyaan untuk Mas Niki dan Mbak Berti. Jadi bagaimana kira-kira membantu segmen masyarakat yang butuh nih, artinya bukan ingin ya, tapi memang butuh nih, tidak punya akses bank dan kontrol diri atau self kontrolnya rendah gitu. Harus bagaimana? Mereka butuh, tidak punya akses bank, tapi kontrol dirinya juga juga rendah gitu. Apa intervensi yang bisa dilakukan oleh ke kelompok masyarakat seperti ini? Dari Mbak Berti atau dari aku? Dari Mbak Berti dulu. Ya, pertama mungkin yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan eh, kemampuan mereka untuk bisa menghasilkan uang kali ya. Ya, jadi mereka supaya nggak harus pinjam, supaya mereka apa punya uang begitu. Jadi mungkin ya harus digalakan itu usaha-usaha kecil membantu mereka untuk bisa produktif gitu ya. Artinya arus uang masuknya yang kita tingkatkan ya Mbak ya. Karena Iya, kebutuhannya yang naik, karena ini bukan keinginan tapi kebutuhan, sehingga arus uang masuknya yang harus kita intervensi ya Mbak. iya menurut saya itu penting ya gitu. Kalau Mas Niki gimana Mas? Hmm. Apa sih Mbak Rita? Pertanyaannya sangat sulit ya. Eh, Kalau dari aku sih bayangannya tuh ada dua. Satu itu bisa dicoba group lending. Nanti aku jelasin group lending itu kayak apa. Yang kedua itu bisa start kayak kita ada case study itu pernah ada di India dan juga ada di Nigeria. Itu kan populasinya itu kan kurang lebih mirip sama di Indonesia. Approach yang mereka pakai itu adalah ini untuk yang kedua ya, ngasih pinjaman kecil dalam rangka mengembangkan
scoring model untuk masyarakat bawah ini tadi. Bank kan yang nggak punya akses ke bank itu tadi kayak gitu. Jadi lewat siapa? Lewat jadi lewat institusi-institusi lokal juga kayak gitu. Misal institusi pemerintahan yang ada di lokal misal kayak gitu lewat dana mandiri kayak gitu kan dari pemerintah misal kayak gitu. Bansos misal diolah kelurahan kayak gitu dikasih pinjaman microfinance sih sebenarnya kayak gitu. Bisa lewat sana kayak gitu kasih akses tapi emang kalau ada industri aku lupa nama perusahaannya apa itu case study menarik juga di kita kemarin karena kita sempat mau launch channeling lah ke perusahaan ini itu di Bandung jadi ini perusahaan microfinance mereka ngumpulin grup lending kayak tadi aku ceritain grup lending ngumpulin ibu-ibu harus grup kayak ada 10 orang mereka dikasih pinjaman in total sekian nah terus gimana siapa yang nagih utangnya grup itu sendiri juga ngasih social pressure nanti kayak gitu sih jadi mereka ngumpulin orang-orang yang bisa dipercaya bakal bisa bayar hutang pun terus yang bakal intervensi ketika itu gagal bayar ya grup itu sendiri juga sih sebenarnya itu bisa dicoba dan itu emang udah jadi bisnis juga di beberapa microfinance institution di Indonesia sih sebenarnya kayak gitu sih menurut aku worth to try sama ya itu tadi ada company ya bikin scoring system yang emang nggak mensyaratkan require apa financial history menurut aku kayak bank kan butuh slick kayak gitu cuman ini nggak butuh misal kayak ada telco score macam-macam scoring system di dunia tuh udah berkembang macam-macam banget dari telco score terus ada behavioral scoring kayak gitu ada juga psychological scoring nah mungkin ilmuwan bisa tuh di sana ilmuwan-ilmuwan di Indonesia mungkin para teman-teman dari kayak KR psikologi ekonomi bisa tuh membantu tuh kayak gitu riset-riset di sana gitu untuk ngembangin scoring system ini terus bisa dipakai oleh institusi untuk yaitu tadi serve underbanked atau unbanked customer sih menurut aku. Kayak model ini ya, Grameen Bank itu ya. Betul Mbak, Grameen Bank betul juga. Bangladesh gitu-gitu. Udah banyak sih contoh-contoh di luar yang coba kayak gitu di Nigeria, di Bangladesh, di India kayak gitu. Grameen Bank salah satunya juga. Jadi kalau kalau kita tadi apa namanya melihat perjalanan atau paparannya, kalau tadi saya tertarik bahwa tadinya kan ini aib ya, tadinya dianggap aib, berutang itu dianggap aib, tapi karena apa namanya karena kebutuhan juga yang meningkat gitu ya. Dan tadi kalau kita lihat bahwa pada dasarnya orang yang meminjam berulang itu adalah orang yang yang tingkat kesuksesan pelunasannya sebenarnya tinggi atau mereka hanya menjaga cash flow artinya menjaga arus uang sehingga sebetulnya mereka tahu uangnya akan ada cuma kayak butuhnya sekarang nih jadi misalnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian itu akan terbayar lewat penghasilan yang tidak lama lagi juga akan secara tetap akan mereka dapatkan. Nah, apakah kalau seperti ini kemudian sama seperti kartu kredit gitu ya pada zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang normal. Sama kayak kita punya kartu kredit. Kalau dulu kan kayak punya kartu kredit itu agak kontroversial gitu, sempat sempat gitu, kemudian sempat dianggap prestisius. Kalau sekarang dianggapnya biasa aja. Nah, kalau pinjol ini apakah akan jadi seperti itu juga atau bagaimana nih? Mungkin dari Mbak Berti. Pinjol akan jadi prestisius. Akan jadi new normal mungkin Mbak. Gimana Mbak? Nah, kalau new normal mungkin iya. Ya, betul. Karena gini ya, eh, secara kasat mata aja kita bisa melihat bahwa tingkat kehidupan itu semakin tinggi ya, dan itu tidak bisa dipenuhi dari gaji semata. Jadi artinya kalau dia pengen beli sesuatu yang lebih, ya mungkin dia harus membeli dengan mencicil, dia meminjam dulu, kemudian mencicil gitu ya. Jadi memang itu realitanya seperti itu. Jadi mungkin memang akan menjadi sesuatu yang biasa, apalagi kalau tadi sudah disampaikan Mas Niki bahwa sekian puluh juta. Nah, itu memang pasarnya memang benar itu besar gitu. Kalau Mas Niki gimana Mas? Iya, aku setuju Mbak. Ini benar yang Mbak gambarin tadi itu benar banget sih.
dengan realita yang terjadi di lapangan emang new normalnya udah kayak gini. Karena akses ke kartu kredit pun kan nggak semua orang dapat juga kan ya kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang udah punya akses ke pinjol, udah biasa juga, ya ini salah satu jawaban mereka nggak bisa akses kartu kredit juga sih sebenarnya kayak gitu. Apakah akan ada usaha membuat pinjol menjadi sesuatu yang prestisius seperti kartu kredit, membuat kartu dengan level emas, platinum, warnanya putih, hitam, dan sebagainya? Iya, itu balik ke company masing-masing sih, Mbak. Itu strategi, bisnis strategi masing-masing sih menurutku. Ya bisa jadi ada juga ke sana kayak gitu, gitu sih. Nah, kalau kalau kita tuh ada top up, Mbak, istilahnya di produk kita. Jadi orang belum baru udah jalan 10 pinjaman, dia bisa top up lagi kayak gitu untuk dapat pinjaman lagi kayak gitu sih. Jadi itu juga yang memudahkan juga sih mereka gitu. Dan rate-nya gede gitu. Dan rate-nya besar. Oke, nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Riri lagi terkait dengan perilaku berutang ya, yang kita prediksi bahwa ini akan dianggap sebagai norma. Apakah bagaimana menurut Mbak Berti dan Mas Niki mengenai peran di sini bias optimisme? Misalnya yakin bisa bayar, padahal tidak gitu. Nah, apakah bias optimisme ini juga diukur lewat sistem skor yang sekarang ini memang sudah diimplementasikan di perusahaan-perusahaan pinjol? Bagaimana Mas Diki? Mungkin Mas Diki dulu sekarang. Oke, makasih Mbak pertanyaannya. Bias optimisme, apakah kita ukur? Pengetahuanku di Indonesia kita belum ada yang make psychological credit scoring sih. Jadi nggak, itu pasti udah nggak diukur, tapi di luar iya kayak gitu. Apakah bias optimisme diukur? Aku nggak tahu kayak gitu. Tapi yang biasanya diukur tuh yang biasanya ocean kayak gitu, conscientiousness, self control itu jadi determinan faktor mereka yang diukur sih sebenarnya. Kalau yang tadi bias tadi enggak gitu, gitu. Aku nggak tahu kayak gitu. Gitu. Oke, kalau Mbak Berti gimana Mbak? Sebaiknya diukur atau tidak sih bias optimisme ini, atau di partisipan yang Mbak Berti ada nggak tertemui nggak nih bias optimisme ini, bahwa mereka yakin bayar padahal sebetulnya kemungkinan mereka gagal bayar itu sangat besar? Saya kok nggak menemukan ya, gitu. Jadi memang mungkin mereka mereka sih sebetulnya tahu diri ya, sebetulnya saya mampunya bayar berapa gitu ya. Tapi kemungkinan bias ini memang, maksudnya kemungkinannya akan selalu ada gitu, orang yang terlalu percaya kemampuannya bahwa dia bisa bayar gitu ya. Padahal sebetulnya dia nggak bisa, nggak mampu gitu. Ya ini kan tergantung orangnya masing-masing ya, gitu. Oh, ya, bias optimisme ini memang 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 ini juga ya, memang kayak belum ada apa namanya, saat ini nggak belum diukur ya di Indonesia. Nah, Mas, kalau kalau tadi bias optimisme, atau sebenarnya seberapa jauh sih pengukuran apa namanya, atribut psikologis gitu. Kalau demografi kan jelas nih, gender, dia pernah pinjam atau enggak, penghasilannya berapa, walaupun mungkin juga ada bias overestimasi atau dia melebihkan penghasilannya ketika lapor. Um, Seberapa jauh sih atribut-atribut kayak tadi, uh, uh, apa namanya, bias optimisme atau apa tadi, self control itu digunakan di Indonesia atau sama sekali nggak ada? Pengetahuanku nggak ada sih Mbak itu dipakai karena kebanyakan bahkan di kalau udah ada diukur kayaknya udah jadi paling terdepan deh kayaknya perusahaannya udah paling jago tuh. Karena di Indonesia sendiri tuh yang aku tahu yang biasa dipakai itu Slick atau BU checking itu kan yang pakai atribut dari financial history ya. Gitu. Terus ada juga telco score biasanya itu dilihat social network analisis dari apa telkom mereka ya, nomor telepon mereka kayak gitu. Terus behavioral credit scoring itu yang dipakai biasanya cuma
sekarang ini ya yang aku tahu itu data point-nya itu data point dari ride hailing kayak Gojek, Hmm. terus juga e-commerce shopping kayak Hmm. gitu. Dan itu doang purchase ya yang baru dipakai data point. Atribut psikologis kayaknya belum deh. Gitu. Karena pun belum ada juga aku lihat ada loan form gitu yang minta ngisi ini juga sih atribut-atribut psikologis kayak gitu sih questionnaire-nya. Lebih karena alasan kepraktisan atau apa ya, belum adanya kepercayaan pada pengukuran atribut psikologisnya nih, Mas? I think it's new thing juga sih sebenarnya karena aku awalnya pindah ke industri ini pun awalnya pengen ngedevelop itu karena pas aku cari literaturnya susah banget mbak kayak gitu. Yang ngedalamin bahkan di luar juga kayak gitu itu dikit banget kayak gitu. Eh, Makanya ketika ada yang buat itu dan bisa jadiin itu bisa banget tuh ngelayanin masyarakat-masyarakat yang underbanked atau underserved tadi sih kayak gitu sih. Belum ada sih emang baru baru aja sih di dunia menurutku Oke. gitu. Baik, berarti ini salah satu ini ya, apa Challenge. namanya, garis depan baru nih untuk apa namanya, potensi garis depan baru untuk para ilmuwan psikologi untuk apa namanya, menyediakan apa namanya, pengukuran ya, psikolog Beneran. yang mengarah ke ya, pengukuran atribut psikologis untuk membuat yang bisa mengukur seberapa bertanggung jawab atau seberapa bertanggung jawab atau seberapa berisiko perilaku finansial seseorang, karena ini dampaknya dengan adanya akses kepada pinjol ini menjadi sangat penting ya, apalagi tadi kalau kita memprediksi bahwa Betul. ini pinjol mungkin akan jadi norma yang baru, sama seperti mungkin berapa 10 tahun yang lalu orang punya kartu kredit itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang biasa saja gitu, bahkan kalau kita keluar negeri kita nggak punya kartu kredit, kartu debit kita belum tentu berfungsi, terus udah gitu Mhm. mau ambil tunai juga susah. Jadi Setuju. Mhm. garda depan baru nih Mbak Berti buat ilmuwan psikologi konsumen. PR. Betul mbak. PR ya. PR ya. Prediksi orang gagal bayar. Prediksi orang gagal bayar, betul. Em, Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mbak Cika, saya mau menambahkan ya Oh, terkait silakan Mbak. dengan itu ya. Jadi memang di survei yang kami lakukan itu sebelumnya kita memang sudah melihat juga beberapa atau dengan memasukkan beberapa item misalnya soal conscientiousness itu ya. Dan ternyata memang nggak berdampak gitu, nggak ada efek atau korelasi atau apanya begitu. Jadi memang agak susah ya mungkin ini karena sampelnya kecil ya, tapi memang ini memang jadi PR tersendiri kayaknya kalau mau melakukan penelitian tentang ini. Itu sih. Ya, ini salah satu ini juga ya, apa namanya, ya tadi PR psikologi konsumen, karena juga saya baru-baru ini membaca sebuah artikel jurnal yang menunjukkan bahwa uh, kuesioner atau skala self control diri atau self control yang biasa dipakai di psikologi itu ditemukan di Singapura itu justru berkorelasi positif dengan jumlah tunggakan kartu kredit. Jadi semakin orang melaporkan bahwa dirinya punya kontrol diri yang baik, justru ironisnya mereka malah punya tunggakan utang kartu kredit yang banyak gitu. Jadi ini adalah apa ya? Adalah banyak kepingan puzzle yang perlu dicari dan dirangkai. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu mungkin? Kalau tidak ada mungkin ada, kita bisa masuk ke pernyataan penutup, closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Mbak Berti dulu mungkin. Ya, jadi pinjol ini seperti sudah saya sampaikan, kita butuh, ya, kita rindu, tapi juga
bisa jadi sesuatu yang kita benci ya. Jadi makanya hati-hatilah dalam berpinjol begitu. Cukup, Mbak. Oke. Kalau dari Mas Niki, Dari aku nggak banyak sih, mungkin mau ngucapin makasih aja sih udah udah diajak ke sini untuk diskusi sama Mbak, Mas, terkait riset-riset pinjol ini kayak gitu sih. Gitu. Semoga bisa mungkin berkolaborasi juga lagi di masa depan gitu. baik, Gitu terima aja. kasih dari Mbak Betty dan Mas Niki. Terima kasih banyak. Nah, ini buat Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ada mahasiswa juga kalau ada yang tertarik pada topik-topik psikologi ekonomi dan psikologi konsumen, ini adalah area yang masih sangat terbuka, one of the wild wild west mungkin, yang membutuhkan apa ya, kontribusi, membutuhkan banyak pekerjaan dari ilmu psikologi sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita ringkas diskusi kita hari ini, jadi satu, pengguna pinjol itu tidak semua stereotipikal. Jadi memang ada kelompok yang memang menggunakan pinjol ini memang karena mereka butuh, atau karena mereka butuh, atau karena tadi itu untuk sebagai menjaga arus uang. Mungkin mirip seperti orang yang menggunakan kartu kredit untuk dibayar lunas di akhir bulan. Jadi memang untuk mencatat pengeluarannya aja gitu. Nah, yang kedua adalah tadi kalau dari Mas Niki, bahwa setiap perusahaan pinjol itu mempunyai segmentasi yang berbeda-beda. Dan ini pinjol yang legal yang kita bicarakan, dan untuk masuk ke pinjol yang legal itu juga setiap perusahaan itu memiliki sistem scoring dan sistem penilaian yang lebih memungkinkan para eh, peminjamnya itu memiliki tingkat kesuksesan bayar yang sebenarnya tinggi. Nah, dan ada usaha-usaha dari penyedia dana untuk bisa memaksimalkan tingkat kesuksesan pembayaran pelunasan dari si nasabah. Nah, kemudian tadi, jadi kalau kita lihat bahwa selain kita bicara tentang literasi keuangan dari masyarakat, kita juga sepertinya perlu memprediksi bahwa pinjol ini tidak akan pergi gitu dari sekitar kita. Bahkan kita harus bersiap bahwa kalau ini menjadi normal baru atau the new normal, sama seperti kartu kredit pada generasi sebelumnya misalnya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan masyarakat untuk, satu, meningkatkan literasi keuangan, dan kedua, kita bisa mengembangkan metode yang berfokus pada atribut psikologis yang dapat membantu baik masyarakat maupun pemerintah ataupun penyedia dana yang legal untuk menjaring atau untuk memaksimalkan tadi keberhasilan orang untuk bisa melunasi pinjamannya. Mungkin seperti itu. Semoga cukup akurat. Baik, kalau begitu saya, kenapa Mas Diki ada tambahan? No, Enggak, oke. Pak, udah. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Senang sekali bisa berbagi. Kalau ada saran atau masukan untuk tema Research Day selanjutnya, bisa disampaikan ke manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi UI. Terima kasih juga kepada manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi UI atas terselenggaranya Research Day atau Research Day Series hari ini. Terima kasih kepada Mbak Berti sebagai narasumber dan Mas Niki sebagai narasumber dari industri. Saya Laras Karasi. Dengan ini Research Day hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.